Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? It's nice to meet you. It's very beautiful day, isn't it? And Mrs. Dewi hope that you are always happy, healthy, just like me now. And don't forget to keep staying healthy. Well, everybody, now welcome back to the English teaching learning process. Anak-anak, kembali dalam pembelajaran bahasa Inggris bersama saya, and I will accompany you for about 15 minutes later. Dan Bu Dewi akan menemani kalian sekitar 15 menit mendatang. Well, students, before starting the lesson, let's pray together. Praying starts. Praying is over. Well, come back to the English teaching learning process now. As students, now you come to chapter 3. Before starting chapter 3, I want to ask you, what did you learn in chapter 2? Do you remember what you learned in chapter 2? Masih ingat anak-anak apa yang kalian pelajari pada chapter 2? Pada bab 2? Well, you learned about 2 points. Point number 1, it's about ability atau tentang kemampuan yang ditandai dengan kata can. And point 2, you learned about willingness. Kalian belajar tentang kemauan yang ditandai dengan kata will. Well, now you come to chapter 3. Anak-anak, sekarang kalian pada chapter 3. Saya akan sampaikan bahwa antara chapter 2 dan chapter 3 hampir ada kesamaan, yang mana kedua-duanya menggunakan modals atau kata kerja bantu. Ini perlu saya sampaikan anak-anak karena kalian juga sudah mencoba untuk observe last week. Jadi anak-anak masih ingat kemarin anak-anak sudah mencoba untuk observing, kemudian analyzing, collecting data, and also analyzing data. Anak kemarin sudah mencoba untuk mengobservasi, mengamati, kemudian menganalisa, mengkoleksi data, dan menganalisa data juga. Sehingga anak-anak kemarin sudah bisa conclude about the material, menyimpulkan materi pada chapter 3, kemudian juga anak-anak mencoba untuk try to understand the examples, mencoba untuk memahami beberapa contoh-contohnya, dan anak-anak juga sudah mengerjakan beberapa task atau tugas yang sudah saya berikan pada kalian semuanya. And today I want to explain more about chapter 3. Dan hari ini saya akan menjelaskan lebih jauh tentang bab 3. Remember what is it about? What is chapter 3 talking about? Well, in chapter 3, you learned about 3 points. Point number 1, you learned about obligation atau kewajiban atau keharusan. And point number 2, you learned about prohibition. Anak-anak belajar tentang prohibition atau larangan. And point number 3, you learn about suggestion. Anak-anak belajar tentang saran. Dan the 3 points, 3 poin ini anak-anak sama dengan chapter 2, menggunakan modals. Untuk obligation atau kewajiban, keharusan, anak-anak pakai kata must yang artinya harus.
Kemudian untuk prohibition, anak-anak menggunakan kata must not yang artinya tidak boleh. Yang ketiga, suggestion, anak-anak menggunakan kata should yang artinya seharusnya. Well, jadi itulah the similarity, kesamaan antara chapter 2 dan chapter 3. Sama-sama menggunakan modals. Well, what is modal, anak-anak? Apa modal? Akan kita jelaskan lebih lanjut tentang modal. Well, are you ready? Okay, I will give you some other explanation and examples about modal and also sentences. Saya akan beri contoh tentang apa modal, contoh-contoh modal atau kata kerja bantu, dan kalimat-kalimat sebagai contoh dari poin-poin yang ada pada chapter 3. Let's go to the slide. Okay, students, what is modals? Apa yang disebut modals? Sebagaimana saya sebutkan tadi anak-anak, modal adalah kata kerja bantu. Di sini there are 5 modals. Di sini saya berikan atau ada 5 modal yang akan kita review, kita bahas based on chapter 2 and 3 berdasarkan bab 2 dan 3. Anak-anak, number 1, you have can. Can yang artinya dapat untuk menyatakan ability atau kemampuan. 2, you have will artinya akan untuk menyatakan willingness atau kesiapan atau kesudian, kemauan. Untuk can dan will, as we just discussed in chapter 2, barusan kita diskusikan last week, minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu pada chapter atau bab 2. Kemudian last week, minggu yang lalu, anak-anak membahas 3 macam modal, yaitu must yang artinya harus, untuk menyatakan obligation atau kewajiban. Kemudian ada must not yang artinya tidak boleh atau tidak harus, untuk menyatakan sebuah prohibition atau larangan. Kemudian ada kata should, modal should yang artinya seharusnya, untuk menyatakan suggestion atau saran. Jadi anak-anak, untuk can dan will sudah kita bahas pada chapter 2. Dan untuk must not, dan should yang menyatakan obligation, prohibition, dan suggestion kita bahas pada chapter 3. Well, now when we want to express obligation, prohibition, and suggestion, we use modal verb. Jadi anak-anak, ketika kita ingin menyatakan keharusan, larangan, dan saran, maka kita gunakan kata kerja bantu modal. Tadi masih ingat ada modal must not, dan should. Itu yang kita bahas pada chapter 3. Kemudian anak-anak, now I give you some examples of obligation. Saya beri beberapa contoh kalimat obligation atau kewajiban. Number 1, I must do my homework tonight. Saya harus mengerjakan PR saya malam ini. Number 2, you must go to the doctor. You look pale. Kamu harus pergi ke dokter. Kamu kelihatan pucat. Number 3,
You must keep your classroom clean. Kamu harus menjaga agar kelasmu bersih. Ini anak-anak contoh dari beberapa kalimat yang menyatakan keharusan atau kewajiban. Berikutnya, examples of prohibition, contoh-contoh kalimat larangan. Number 1, we must not make a noise. We must not make a noise. Kita tidak boleh membuat kegaduhan. Number 2, we must not cheat on the exam. We must not cheat on the exam. Kita tidak boleh mencontek selama ujian. Number 3, you must not come late to school. Kamu tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Ini anak-anak beberapa contoh dari kalimat larangan. Now we go to the example of suggestion. Kita ke kalimat-kalimat, contoh kalimat yang menyatakan suggestion atau saran. Number 1, you should think carefully before making a decision. You should think carefully before making a decision. Kamu seharusnya berpikir dengan hati-hati sebelum membuat sebuah keputusan. Number 2, we should attend the meeting on time. We should attend the meeting on time. Kita seharusnya menghadiri meeting atau rapat itu tepat pada waktunya. Number 3, you should take a nap after school. You should take a nap after school. Kamu seharusnya beristirahat setelah pulang sekolah. Anak-anak, that's examples of some of the points in chapter 3. Well, class, next I want to give you another examples of obligation, prohibition, and suggestions. Jadi anak-anak, saya berikan lagi contoh yang lainnya agar kalian lebih banyak penjelasan atau beberapa contoh kalimat yang mungkin akan membuat kalian lebih jelas lagi dan lebih menambah vocabulary kalian. Okay, are you ready? Well, I will read the text. We will use more English now. You should greet me and your friends in English. You should ask questions in English. You should answer questions in English. You should take leave in English too. But don't worry, when you need, I will help you. Anak-anak, masih ingat kalau modelnya pakai should, berarti ini tentang apa anak-anak? Obligation, prohibition, atau suggestion? That's it. It's about suggestion. Jadi ini tentang sebuah saran. We will use more English now. Kita akan menggunakan lebih banyak bahasa Inggris sekarang ini. You should greet me and your friends in English. Kalian seharusnya menyapa saya dan teman-teman kalian dalam bahasa Inggris. You should ask questions in English. Kalian seharusnya menanyakan pertanyaan dengan bahasa Inggris. You should answer question in English. Kalian seharusnya menjawab pertanyaan dalam bahasa Inggris juga. You should take leave in English too. Kalian seharusnya pergi atau mengucapkan selamat tinggal in English too, dengan menggunakan bahasa Inggris juga. But don't worry, when you need I'll help you. Tapi jangan khawatir, jika kamu butuhkan, saya akan membantu kalian. Anak-anak, masih tentang suggestion. I'm sure you are all ready to use English with me and your friends. Saya yakin
Kalian semuanya siap menggunakan bahasa Inggris dengan saya dan teman-teman kalian. You should not be ashamed to use English with me. Kamu seharusnya tidak ashamed, tidak malu menggunakan bahasa Inggris denganku. You should not be ashamed to speak and write to each other in English. Kalian seharusnya tidak perlu malu untuk berbicara dan menulis to each other satu sama lain dengan menggunakan bahasa Inggris. You should be sure that you can do it because I will always help you. Kalian seharusnya yakin that you can do it, bahwa kalian bisa melakukannya. Because I will always help you, karena saya akan selalu membantumu. Next. You should listen to more English songs. Kalian seharusnya mendengarkan banyak lagu-lagu bahasa Inggris. You should sing more English song. Kalian seharusnya menyanyikan lebih banyak lagi lagu-lagu bahasa Inggris. More importantly, dan lebih penting lagi, you should understand the lyrics. Kalian seharusnya memahami liriknya. You should read more stories from around Indonesia and the world in English. Kalian seharusnya membaca more stories, banyak cerita from around Indonesia, dari sekitar Indonesia dan dunia yang menggunakan bahasa Inggris. I'm sure you can if you try harder. Saya yakin kamu bisa if you try harder, jika kamu mencoba lebih keras lagi. Well, students, that's about kinds of examples of obligation. Itu adalah contoh-contoh beberapa kalimat yang menggunakan obligation atau saran dengan menggunakan modal should yang artinya seharusnya. Anak-anak, let's go on. Using the example of obligation. Ya, masih ingat apa obligation? Yaitu kewajiban atau keharusan. Contoh, ada beberapa kalimat tentang obligation, yaitu menggunakan modal must. We must wear uniform every day. From Monday to Thursday, we must wear the batik shirt. The girls must wear a black skirt and the boy must wear a pair of black pants. On Friday, we must wear the Scott uniform. We must wear proper shoes. We must not wear sandals, a t-shirt, or casual wear at any place and any time during the school hours. Jadi anak-anak, inilah contoh beberapa kalimat obligation, kalimat keharusan atau kewajiban dengan model must. We must wear a uniform every day. Kita harus memakai seragam setiap hari. From Monday to Thursday, we must wear the batik shirt. Dari hari Senin sampai hari Kamis, kita harus menggunakan baju batik. The girls must wear a black skirt and the boys must wear a pair of black pants. Para putri, anak-anak putri, siswa putri harus menggunakan black skirt, rok hitam, dan the boys dan anak-anak putra harus menggunakan a pair of black pants, menggunakan sepasang celana pendek hitam. On Friday, we must wear a Scott uniform. Kita harus menggunakan seragam pramuka. Itu beberapa contoh kalimat obligation, kalimat yang isinya menyatakan tentang kewajiban atau keharusan atau expression obligation. Well, now anak-anak, terakhir, I want to give you more examples of the sentences about
prohibition, yaitu larangan. We must not be late to school. Kita tidak boleh terlambat ke sekolah atau tidak seharusnya terlambat ke sekolah. We must come on time to class and to the flag ceremony. Kita harus datang on time, tepat waktu dalam kelas atau di saat ada upacara bendera. If we are late, we must wait outside the gate. Jika kita terlambat, kita harus menunggu di luar gerbang. We must not come in until the security guard gives us permission. Kita tidak boleh masuk sampai penjaga keamanan gives us, memberikan kita permission, izin. We must sign a paper before we come to class. Kita harus menandatangani sebuah kertas sebelum kita come to class, sebelum kita masuk dalam kelas. If we cannot come on time for any reason, jika kita tidak bisa datang tepat waktu untuk beberapa alasan, we must hand in a notice from parents to the principal. Kita harus membawa surat dari orang tua yang diserahkan kepada kepala sekolah. Well, my dear students, that's all that I can explain today. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. And if you have difficulties, dan bila anak-anak menemukan kesulitan, you can ask me or share with your friends. And don't forget to do your exercises, to do your homework, to do your tasks. Jangan lupa mengerjakan tugas, mengerjakan latihan-latihan yang saya berikan. Well, that's all that I can do today. Thank you for attention. And don't forget to keep staying healthy. Well, children, love you so much. Thank you. See you. Good morning and goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.